Halo guys, kembali lagi ke YouTube kita di Piranti Setirnda Utama dengan saya Gina Zakia. Kali ini kita lagi mengerjakan mobil Mercy Air-Class. Untuk lebih lanjutnya, coba kita langsung aja kita lihat yuk. Enggak, langsung plug aja. Nah, di sini ada mobil Mercy Air-Class dengan keluhan bocor dari power steeringnya dan sedang dikerjakan oleh kepala mekanik kita yaitu Pak Asep. Pak Asep, ini gimana pengerjaan power steeringnya? Ini keluhannya dari apa? Pada umumnya ini keluhannya cuman masih sistem hidrolik, dia keluhannya bocor dari seal kit rack and pinionnya. Ya untuk pengerjaan sih udah tinggal finishing aja. Jadi penggantian seal ya? Iya, seal kitnya aja. Penggantian seal. Untuk pengerjaannya berapa hari? Paling nggak 2 harian. Paling nggak 2 harian untuk mengerjakan kebocoran dari power steering Mercy Air-Class. Kita di sini bisa berbagai macam Mercy ya Om ya? Iya. Dari tipe yang terendah sampai yang tertinggi, yang sistemnya memakai elektrik. Om, biasanya apa aja sih keluhan-keluhan yang terjadi di Mercy ini? Biasanya Bukan Mercy ini aja. Kalau untuk tipe Mercy yang masih hidrolik, biasanya sih keluhannya cuma bocor. Nah, kalau sampai parah dia bisa mengakibatin berat. Kenapa bisa berat? Karena oli di power steeringnya udah nggak ada. Itu biasa karena kebocoran. Lebih fatalnya lagi biasanya kalau oli sampai habis dipakai terus itu lama-lama pompanya bisa hancur gitu. Karena terjadi pergesekan antara besi dan besi. Kita cuma bukan untuk tipe kalau penyakit berat bukan tipe oli aja, yang EPS pun sama biasanya. Kalau sampai mekanikalnya kena air dia bisa jadi berat juga gitu. Jadi karena kehabisan oli total itu bisa menyebabkan pompanya jadi hancur ya. Iya. Selain Mercy ini juga Mercy apa aja Om biasanya rata-rata datang ke bengkel? Kalau untuk kasus hidrolik sih keseringan W210, W211, W203 itu Tipe paling sering. W210, W211 ya. Jadi macam-macam segala jenis Mercy kita bisa nanganin ya. Iya. Dengan semua kerusakannya kan beda-beda gitu. Jadi nanti harus dianalisa dulu kalau misalnya datang ke bengkel gitu. Biasanya sih faktor umur aja. Ya biasanya faktor usia. Nah, ini untuk finishing pengerjaan Mercy, yaitu sedang menuangkan oli ke tabung power steeringnya. Jadi ini oli yang dipakai ini kita oli khusus Mercy. Dia warnanya putih. Kalau merah itu untuk mobil biasa yang standar. Diisinya sesuai ukurannya ya. Nyalain. Nyalain. Oke, itu aja dari pembahasan mobil Mercy. Untuk selanjutnya kalau teman-teman ada keluhan di mobil Mercy, entah itu di lain mobil Air-Class atau mobil lainnya, tipe-tipe lainnya, bisa langsung saja konsultasi by WA ya, karena pasti akan langsung dibales. Juga jangan lupa follow Instagram kami dan YouTube kami. Halo, salam setir kanan, kembali lagi dengan saya Gina Zakia di Piranti Setirnda Utama. Kali ini kita akan membahas seputar power steering elektrik dengan mobil Eropa yaitu Range Rover Evoque. Untuk lebih lanjut, yuk kita lihat aja langsung. Di sini ada mobil Range Rover Evoque. Untuk keluhannya kita langsung tanya kepada Pak Umar. Untuk Range Rover Evoque ini menggunakan sistem electric power steering. Yaitu keluhannya itu di bagian rack steer, di mana rack steer itu kalau diputar itu bergetar. Ini kerusakannya ini sudah umum ya, sudah memang penyakitnya dari Range Rover Evoque. Itu kerusakannya di bagian rack, nanti rack tersebut kita akan bongkar, kita akan ganti ring-ring dalamannya dan panbelnya. Di mana Range Rover tersebut memang menggunakan sistem electrical power steering tapi menggunakan sistemnya panbel ya. Ya untuk mobil sekelas Mercy, Range Rover itu semua sama BMW. Tapi penyakit dari Range Rover itu memang getar. Jadi udah banyak ya Range Rover Evoque yang masuk ke sini. Untuk permasalahannya itu berat atau enggak getar dari setirnya. Kita di sini bisa untuk menanganinya, nggak perlu ganti koplit. Itu nanti kita ganti hanya bagian-bagian yang rusaknya saja seperti V-bel, o-ring-o-ringnya.
lama pengerjaannya berapa lama? Untuk lama pengerjaannya ini sekitar 1 mingguan, dikarenakan dia turun sasis ya. Dia turun sasis seperti ini. Ini sasisnya. Dia turun sasis. Dia menggunakan sensor-sensor di semua sistem sasisnya. Untuk penanganan mobil Evoque ini gimana? Untuk solusi masalah bunyi pada bagian sistem power steering Evoque ini, sistem EPS-nya, yaitu kita servis bagian fanbel dan ringnya. Fanbelnya diganti atau Fanbelnya diganti ya? Kita ganti. Nanti kita Oke. lihat juga bagian ring dan motornya. Karena ini kalau di bengkel-bengkel lain itu nggak bisa ada yang mengerjakan. Kalau di bengkel Range Rover-nya pun harus diganti satu set rack setirnya ya. Dan itu Komplit. harganya mahal sekali. Sekitar 85 jutaan. Sekitar 85 juta. Nah, kalau di bengkel kita, di bengkel kami ini bisa diservis dengan diganti fanbel dan o-ringnya. Yang permasalahannya itu ya. Iya. Kita perlihatkan ya bagian sistem kemudi pada Range Rover Evoque yang dimana sering mengalami kerusakan pada sistem kemudinya berupa getar. Ini dia sistem kemudinya. Sekian video dari kami untuk seputar kerusakan power steering mobil Range Rover Evoque. Untuk konsultasi atau tanya-tanya mengenai keluhan mobil ini bisa langsung ke WhatsApp kami, ada di sini ya. Jangan lupa juga di follow Instagram kami dan subscribe YouTube kami. Oke, salam setir kanan. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya Gina Zaki Wisria di Piratis Tirta Utama. Kali ini kita akan membahas mobil-mobil baru yang sudah rusak power steeringnya. Nah, di bengkel kami itu ada salah satu mobil tahun 2017 yang power steeringnya sudah bocor alias rusak. Yuk, langsung aja kita intip. Oh, berarti Nah, ini ada Toyota Fortuner TRZ tahun 2017 yang sudah rusak power steeringnya. Langsung aja kita tanya, kenapa ini kok bisa cepet gitu rusaknya padahal mobil baru? ini Fortuner VRZ ini kerusakannya yaitu pada human error atau dibilang kesalahan manusia. Ini bekas kerusak bekas tikus ya. Jadi ini mobil ini disarangin tikus sehingga karet bootnya dimakan tikus karet bustir. Oh, jadi tidak ada Iya. perawatannya dari sang pemilik mobil ya? Jadi air itu masuk ke karet boot sehingga air ngendap jadi bikin karet asnya dan bocor. Jadi bocor power steeringnya. Ini kerusakan. Contoh tikus ya, bekas tikus. Ini yang wajib kita hindarkan untuk setiap mobil. Dikarenakan tikus ini dapat menggigit bagian-bagian yang penting, yaitu berupa kabel-kabel, berupa karet-karet boot. Inilah yang mengakibatkan kerusakan pada sistem power steeringnya diakibatkan karena tikus ya. Kebocorannya itu karat di bagian rack steernya ini. Jadi ini kebocorannya dari bagian rack steernya ya? Nah, Iya. untuk penanganannya itu? Penanganannya itu kalau untuk bagian rack steernya yang bocor, kita ganti sealnya. Kalau seandainya asnya karat, itu kita hard chrome. Itu di hard chrome-nya, bukan di chrome. Jadi untuk penanganannya itu penggantian seal satu set dan AC itu kita hard room karena Dan AC ini baret. diganti karet bootnya juga. Oh ya, diganti karet bootnya juga karena karet bootnya ini bolong akibat digigit tikus. Jadi memang harus ada perawatan. Nih salah satunya kalau garasinya di luar itu harus pakai camper ya, pakai Pakai camper camper, atau jadi gantung alat camper. untuk pengusir tikus lainnya karena ini kan sayang banget mobil baru tapi udah bocor gitu. Nah, selanjutnya untuk keluhan lain dari Fortuner ini apa ya selain bocor? Biasanya yang sering dikeluhin sama customer gitu. Keluhan lain dari Fortuner ini biasanya selain bocor itu dia punya bushing rack itu goyang atau oblak. Dan yang kedua long terot itu gampang lemas, long terot dan terotnya. Kalau bushing racknya itu kita antisipasi dengan cara kita ganti dengan sistem dibubut. Kalau long terot kita ganti dengan diganti baru. Seperti itu. Itu efeknya apa tuh? Bushing itu kalau misalnya udah rusak? Efeknya kalau bushing itu rusak, mobil ini nggak stabil jalannya. Dia nggak bisa disporing dan sedikit limbung. Oke.
Jadi setirnya dia tidak mau lurus liar. Nah, itu dari keluhan-keluhan selain bocor ya. Iya. Jadi yang sering Fortuner datang ke sini itu untuk keluhannya tuh bocor, terus lari-lari, bunyi juga. Bunyi itu bisa berasal dari long terot juga gitu. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Gina Zakia di Piranti Stirnda Utama. Untuk video kali ini kita akan membahas mobil-mobil Honda, yaitu salah satunya adalah mobil Honda Accord. Nah, di sini itu keluhannya itu ada bocor ya, kelihatan banget tuh bocornya dari rekstir sama dari pompanya. Nah, untuk kasus ini kali ini udah dibongkar-bongkar sama bengkel lain. Jadi untuk reknya ini dari setelan pinionnya itu sudah digetok-getok, jadi dia nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau hanya diganti seal saja itu tidak akan menyelesaikan masalah karena akan bocor lagi pengaruh dari setelan pinionnya yang sudah digetok-getok. Nah, untuk Honda ini banyak ya, selain Honda Accord juga kita ada Honda Civic yang biasanya juga bocor. Di sini juga ada selang tekannya juga bocor. Itu selangnya ini harus diganti dengan yang orisinil, karena kalau tidak orisinil atau pres-presan itu akan menyebabkan bunyi. Jadi untuk mobil-mobil Honda ini selangnya itu harus orisinil. Di sini kita menyediakan semua spare part-nya dari bagian seal, selang, pompa itu kita memakai yang orisinil dengan harga yang terjangkau. Untuk pengerjaan Honda Accord ini yaitu sekitar 2 hari karena pembongkaran itu susah. Dia memakai sasis juga dituruninnya reknya seperti yang Range Rover Evoque sebelumnya di video sebelumnya gitu. Jadi untuk pengerjaan ini juga kita mengasih garansi 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dari mobil Honda Accord atau Honda lainnya seputar power steering, bisa langsung tanya di kolom komentar atau ke WhatsApp kami di sini ya. WhatsApp-nya jangan lupa follow Instagram kami, sekalian juga subscribe YouTube kami. Oke, itu saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Gina Zakia di Piranti Stirnda Utama. Kali ini kita akan bahas video apa ya? Ini Fortuner udah kita bahas di video sebelumnya. Lalu Range Rover juga udah. Nah, ini kita ada satu mobil yang belum ada power steeringnya, yaitu DSG Grand Max. Yuk kita langsung lihat aja. Di sini ada Grand Max Blend Fan 1.3 yang belum ada power steeringnya. Jadi dia standar pabrik ya, belum ada power steeringnya. Masih manual untuk reknya. Ini mau dipasangkan power steering. Jadi nanti bagian reknya ini yang manual kita copot, kita pasangi dengan rek setir yang sudah power steering. Ditambah dengan pompanya, di selang-selangnya, di bel tabung. Ini pengerjaannya butuh seharian untuk mengerjain. Untuk spare partnya kita menggunakan spare part orisinil ya, bawaan Daihatsu langsung itu karena tinggal plug and play aja untuk pemasangannya. Dan kalau pemasangan power steering ini kita mengadakan kunjungan rutin. Jadi kita ada sistemnya selama 3 tahun itu gratis untuk kunjungan rutin ke bengkel kami karena sudah masang power steering di Piranti Stirnda Utama. Selain itu juga kita bekerjasama dengan Club Maxio. Jadi Club Maxio itu banyak member-membernya yang pasang power steering di sini karena kita untuk spare partnya original, sudah terpercaya, dan banyak juga relasi-relasi dari bengkel Daihatsu seperti Asko, Tunas, dan lainnya. Oke, itu aja pembahasan dari mobil Daihatsu Grand Max yang masih manual ya, akan dipasangkan power steering. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar Grand Max atau keluhan-keluhan lainnya yang sudah power steering itu bisa langsung WhatsApp kami, itu bisa konsultasi atau juga bisa lewat DM Instagram, dan jangan lupa follow Instagram kami serta YouTube kami di subscribe. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan selang hidrolik ataupun kabel hose ya, kami punya mesinnya, jadi nggak usah jauh-jauh, cukup ke tempat kami
saya perlihatkan ya. Yuk. Nah ini kami mempunyai mesin namanya mesin crimping ya, mesin press. Jadi ini yang membuat kami untuk bikin sendiri, dan ini selangnya. Jadi selangnya seperti ini kami bikin sendiri. Ya. Daripada beli mahal, jadi kami bikin sendiri. Dan ini ada garansinya selama 1 tahun. Dan di sini juga ada berbagai macam rack ya, yang hidrolik maupun yang EPS. Ini contohnya seperti ini. Dan ini kondisinya baru. Nah, jadi sekali lagi yang butuh selang, butuh apapun yang berhubungan dengan hidrolik, silakan datang ke Piranti Stirida Utama. Kami siap membantu apapun permasalahan power steering Anda. Terima kasih.